Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, dan alhamdulillah kita sudah hadir, sudah beriktikaf sebelum panggilan sholat dikumandangkan, sebelum panggilan hayal sholat, hayal falah dikumandangkan, kita sudah hadir sebelum dipanggil. Yakinlah apa yang kita buat ini luar biasa, fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya fadilah yang luar biasa itu benar-benar menjadi milik kita. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak lama lagi insyaallah besok Jumat malam kita sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan, salat tarawih, dan hari Sabtunya kita sudah melaksanakan Syam Ramadan. Ini kita berbahagia betul, bersyukur betul kepada Allah karena kita insyaallah terpilih dalam barisan orang-orang yang menikmati sajian-sajian Ramadan. Tentu kita bermohon betul kepada Allah kiranya memang Allah sampaikan kita ke Ramadan, tuntas Ramadan kita, dapat ampunan kita, dan dapat bertiga takwa kita. Tentu Bapak Ibu yang kami muliakan, kita adalah alumni Ramadan. Maka kalau alumni Ramadan, berarti kita ini alumni yang sekarang sudah bertiga takwa. Karena Ramadan tahun dulu 1445 Hijriah itu la'alakum tattaqun juga. Yang Ramadan yang akan kita songsong ini la'alakum tattaqun juga. Maka tentu kita berbahaya. Kita adalah bertakwa. Ramadan besok ini kita sudah bertakwa. Jadi kita menambah pahala-pahala. Kita mohon betul kepada Allah, benar-benar bertakwalah kita hendaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa niat kita kajian Kamis menjelang azan zuhur dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di Al-Baqarah 36. Sekarang kita masuk Al-Baqarah 36. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini Allah kembali, ya, Allah menginformasikan kita sejarah bagaimana nenek moyang kita Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Fa'azallahuma syaiton, lalu menggelincirkan setan terhadap keduanya. Ini pelajaran penting bagi kita nih Bapak Ibu. Di Al-Quran ini kan dari kita ulai babi udalil, itu juga bagi orang bertakwa. Nah, ada keraguan sedikit. Ini peristiwa awal penciptaan manusia. Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga, dan setan mampu menggelincirkan. Gelincirkan Bapak Ibu, gelincirkan tasyadi ya Rasulullah, ada Rasul. Fa'azalahuma syaitan anha, lalu menggelincirkan setan darinya, dari surga. Fa
akhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan keduanya, mimma kana fi, dari apa keduanya, dari dalam surga. Jadi surga itu memang tempat bersih. Yang masuk surga itu orang yang tidak berdosa, artinya orang yang diampuni dosanya. Maka orang yang berdosa itu tidak pantas untuk masuk surga. Sementara kita orang berdosa, maka kita harus selalu minta ampun kepada Allah dan berupaya menghindari dosa. Ini penting pelajarannya, karena jelas sekali Allah gambarkan, Allah suruh keluar. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun, dan kami turunlah kamu, sebagian kalian akan menjadi musuh. Ini Allah sudah menjadi sunnatullah. Ketika diberitakan turun kalian itu Nabi Adam, Siti Hawa, dan juga iblis ya, turun ke surga, pergi ke dunia, dan sebagian kalian itu di antara iblis dan manusia permusuhan, dan juga di antara manusia juga ada permusuhan. Allah yang mengatakan di sini, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal, ya, mustaqarru wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi di dunia ini ada kesenangan, tapi Allah mengatakan kesenangannya itu ilahin, sampai waktu yang ditentukan, tidak lama-lama. Jadi di dunia ini juga ada kenikmatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang bisa kita ambil hikmah, kan gitulah kajian kita, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di ayat Al-Quran. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, Bapak Ibu, godaan setan itu nyata, ya. Godaan setan itu nyata. Sejak awal penciptaan manusia, setan telah berupaya dengan segala caranya menyesatkan kita. Sadar kita Bapak Ibu, jangan pernah lupa kita, ini peristiwa ini luar biasa. Setan dengan kehebatannya bisa mengeluarkan nenek moyang kita dari surga. Dan sekarang setan berupaya agar cucu-cucu Nabi Adam dan Siti Hawa tidak masuk surga. Dari surga bisa dia mengeluarkan nenek moyang kita. Dan misi dia sekarang yang kita yang di luar surga ini jangan sampai masuk surga. Atau ingat Bapak Ibu, jadi kalau ada misalnya dalam diri kita itu Bapak Ibu ada fujur, ya, keinginan jahat, keinginan tidak benar, kemudian ada takwa, ya, keinginan untuk berbuat baik, maka kita camkan mulai sekarang, ingat bahwa godaan setan itu nyata. Setan itu fujur. Jadi kalau ada kita melakukan fujur, itu kita sedang digelincirkan setan, kita sedang diperdaya oleh setan. Maka jangan pernah mau kalah kita Bapak Ibu. Ketika ada keinginan kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mengambil yang tidak hak kita, ada keinginan itu ada, langsung tutup. Keinginan itu timbul dari bisikan setan tadi, tutup, tidak ambil kesempatan, tidak ada orang kata Allah. Cibur yakinlah, akan itu nanti bisikan setan. Dan kira ke pohon kedawaan gitu, cayolah jauh, yakinlah jauh, maka gitu. Begitu juga bisikan-bisikan seperti itu, ambillah selama ilo nawa kuliah, selama ilo LKS nawa, ambillah. Nah, itu bisikan-bisikan. Maka ketika kita tahu ini Bapak Ibu, godaan setan itu nyata, awas tak kerajaan. Selamat kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dampak dosa itu berat. Ya, dampak dosa itu berat. Lebih berat daripada kita melakukan dosa, Bapak. Coba renungkan, dampak dosa itu berat. Bayangkan Bapak Ibu, di surga semuanya dinikmati boleh. Ndak karajo loh, lalu piti masuk. Apapun semuanya jamiah, makan semuanya. Cie yang nak kuliahnya. Sekali saya nyoci langgar dan Nabi Adam langsung keluar sekali. Habis kenikmatan yang sebanyak-banyak tu. Nah tu pelajaran dewa Bapak Ibu. Biar salah pun selawat kini Pak. Buat cilok misalnya orang-orang Bapak Ibu dalam Islam cilok tu kan pontong tangan awak. Itu dalam Islam tu. Jadi kalau misalnya ada di antara keluarga awak yang ingin nyawa kecian kayaknya. Kalau ada awak ambil Bapak Ibu tu lah pontong tangan awak. Mungkin orang tak tahu loh. Pada hakikatnya lah pontong tangan awak. Artinya dampak dosa itu lebih berat daripada dosa yang kita lakukan.
Mali yang awak musrik awak Bapak Ibu. Musrik awak kini ko baru be ba ko dak rami katewa. Pai awak kat dukun, kecik dukun baliko kumpul ayat dari tujuan muaro. Kumpul terulah tu. Percaya awak mati awak salam lamu di darahku Bapak Ibu. Nawa kerajaan mengumpul tujuan muaro. Pi akibatnya salam lamunyo di darahku. Jadi jangan pernah lupa apa dampak dosa itu lebih berat dari kesalahan dan larangan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat 36 ini, permusuhan manusia dan setan. Sejak saat itu manusia dan setan menjadi musuh abadi. Turunlah ke muka bumi, sebagian kalian dan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Maka jangan pernah berkawan dengan setan. Orang tua kita ada di Imam Said pernah menyampaikan ketika wirid Selasa, kalau ada kita berhasil melalui jalan bohong, itu kita sedang berkawan dengan setan. Itu sini Bapak Ibu. Ingin tahu Anda awak ketika masuk kelompok setan, jemaah setan atau tidak? Ketika kita berbuat sesuatu berhasil tapi dengan cara bohong, maka saat itu kita sedang berteman dengan setan. Ampunlah Bapak Ibu. Biarlah gagal awak daripada berhasil karena ditolong oleh setan. Kemudian yang keempat, dunia tempat ujian. Ya, dunia tempat ujian. Kehidupan di dunia adalah ujian sebelum kita kembali dua tempatnya Bapak Ibu. Surga atau neraka. Bayangkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tu sayang kau. Allah sadian sarugu untuk awak. Kan bisa si Allah buat. Kan bisa kan Allah punya kuasa mah. Hiduplah di dunia kecil Allah sampai waktu yang bertentuan. Beko lah mati beko tampaknya cik saya neraka atau mati selamanya. Bisa nasar Allah buat kan? Siapa yang mau elok, rajin solat, mati selama-lamanya. Tapi kalau tak solat, malah korupsi, masuk neraka. Bisa Allah buat kan? Siapa yang mau elok, dia mati, habis karun. Siapa yang mau jahit, mati, masuk neraka. Bisa Allah buat. Maka awak jangan sampai awak masuk neraka. Biarlah mati selama-lamanya. Awak solat ya Allah, awak solat ya Allah, biarlah mati selama-lamanya masuk neraka. Kan itu. Awak ingin jujur, awak nak ingin menipu orang apa? Awak takut masuk neraka. Biarlah mau jujur, biar mati selama-lamanya. Tapi tidak. Allah bentuk orang jujur, Allah masuk ke surga. Nak saya Allah. Kan itu disuruh anak ketika nyawa apa maka masuk neraka, biarlah kuntut turaba, biarlah kau jadi tanah saya. Tapi Allah yang tidak bentuk orang yang elok, yang soleh, tidak jadi tanah itu masuk ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu yang kelima yang bisa kita ambil hikmah, Allah Maha Pengampun. Meskipun manusia melakukan kesalahan, Allah memberikan jalan taubat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Masih ada waktu Ustaz? Kemudian kita lihat apa hubungan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 36 ini dengan Ramadan yang sebentar lagi kita songsong. Bapak Ibu, puasa sebagai benteng dari godaan setan. Ya, setan yang berhasil menyesatkan Adam tetap berupaya menyesatkan kita manusia. Pasti itu Bapak Ibu. Ada pokoknya cara supaya selamat dari setan, programkan diri Bapak Ibu. Kita paksa diri kita. Selama Ramadan 5 waktu saya salat di masjid. Nak mau tahu dong, mangan tuak barek lawan diri itu. Selama Ramadan saya akan berinfak walaupun Rp1.000 tiap hari ya berinfak. Selama Ramadan saya akan baca Quran, parana paniknya, parana mengantuknya, paso dari Bapak Ibu. Seperti itu melawan godaan setan, karena setan itu akan menggoda kita. Tapi ketika kita paksa diri kita, mudah-mudahan akhirnya setan akan mundur Bapak. Seperti Umar bin Khattab Bapak Ibu, setan lah mundur Umar bin Khattab. Nak hanya menggoda Umar bin Khattab, panik-panik cuma yang tak godaan. Mudah-mudahan sampai ke tinggi itu Bapak Ibu nak tahu setan menggoda. Kemudian yang kedua, ujian dan kesabaran. Ya, dalam ketika Ramadan nanti itu ujian kesabaran. Sebagaimana Adam diuji dengan larangan di surga, sabar Adam jangan dakian kuah, jangan makan kuah.
tergoda Adam. Menurut kata kau siang jangan dimakan, tak ada orang sekali yang ada awak saya yang ada situnya jangan diminum. Nah, kalau kumur-kumur ayat kumur-kumur masuk ke dalam keluar, masuk ke dalam keluar, jangan masuk ke dalam sekali. Jatuh memang itu. Ada kawan kumur-kumur kan orang keluar tu nak keluar dia masuk dulu sekali. Macam maaf, assalamualaikum.